Oke, mari kita bedah ini ya. Kita semua ini kan secara otomatis terus-menerus pasti mengelompokkan hal-hal di sekitar kita. Mulai dari makanan, orang, negara, ya apa aja lah. Betul, betul. Itu naluri dasar banget ya kan? Penting supaya kita bisa, ya berfungsi sehari-hari. Iya, dan biar bisa komunikasi juga. Kalau nggak ada kategori, wah gimana kita mau jelasin dunia coba? Nggak ada bahasanya nanti. Nah itu dia, tapi seperti naluri-naluri lain yang udah dibahas di sumber kita, buku Factfulness ini, naluri generalisasi ini juga bisa bahaya. Bisa bikin pandangan dunia kita jadi, agak melenceng gitu. Benar. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar gimana sih cara kerja naluri ini, terus gimana caranya biar kita nggak gampang kejebak sama generalisasi yang salah kaprah. Ya, tepat sekali. Kategori itu kan memang kayak ngasih struktur ya buat pikiran kita, tapi jebakannya itu muncul pas kita mulai mikir, wah, semua yang di kotak ini pasti sama plek. Padahal aslinya bisa beda banget. Oh, jadi kayak kita salah masukin gitu ya. Hal-hal atau orang atau negara yang sebenarnya beda, kita anggap aja mirip. Iya, persis. Dan yang paling sering kejadian nih, kita cepet banget ambil kesimpulan soal satu kategori gede cuma gara-gara lihat satu atau dua contoh. Biasanya contoh yang paling aneh, paling menonjol, yang sering diliput media gitu. Ingat contoh di buku soal makan larva di Kongo itu ya? Nah, iya. Itu contoh bagus banget. Gimana orang barat langsung, wah aneh, primitif gitu kan. Padahal generalisasi kami versus mereka soal makanan aja bisa keliru banget. Siapa tahu teman sebelah kita juga suka, ya kan? Uh-uh. Nah, ini nyambung nih ke poin penting lain, soal peran media. Media itu seringkali, mungkin nggak sengaja ya, tapi malah memperkuat generalisasi yang salah ini. Banget. Sumber kita kan menyoroti tuh gimana jurnalis atau pembuat film dokumenter cenderungnya fokus ke cerita yang paling heboh, paling dramatis. Ya, yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Kita disuguhi contoh yang wah banget, terus kita mikir, oh semuanya kayak gitu. Padahal bisa jadi itu cuma secuil cerita, atau malah pengecualian. Nah, ini yang bikin bias kita makin tebel soal suatu kelompok atau tempat. Jadi malah bikin kita buta ya. Buta terhadap dua hal penting, ini menarik banget. Pertama, keragaman di dalam satu kelompok. Kedua, kesamaan lintas kelompok yang nggak kita duga. Oke, keragaman di dalam kelompok, kesamaan lintas kelompok. Bisa kasih contoh lagi nggak? Bisa. Di Factfulness kan dijelasin tuh gimana hidup di level 2 ini, level pendapatan menengah ke bawah ya. Mungkin udah punya listrik, tapi masak masih pakai kayu bakar, air mungkin masih komunal gitu. Nah ternyata hidup di level ini tuh banyak miripnya loh. Mau di Filipina, Kolombia, atau Liberia sekalipun. Oh gitu. Jadi tantangan sama cita-citanya mirip-mirip ya, walau beda negara atau budaya. Iya, kesamaan mendasar di tingkat ekonomi itu seringkali ngalahin batas negara dan budaya yang biasa kita pakai buat generalisasi. Wah, itu poin bagus banget. Terus sebaliknya nih, kalau kita pakai istilah mayoritas dalam satu kategori, itu juga bisa nipu ya? Bisa banget kalau nggak lihat angkanya. Contohnya soal akses kontrasepsi di buku itu. Di Angola, katanya mayoritas 63% kebutuhannya terpenuhi. Di Tiongkok, juga mayoritas 96%. Sama-sama mayoritas, tapi beda jauh ya angkanya, 63 sama 96%. Nah, generalisasi mayoritas udah terpenuhi ini nutupin perbedaan penting banget di dalam kategori yang sama, misalnya negara berkembang. Oke, paham. Jadi perbedaan di dalam satu kategori itu malah sering lebih gede ya daripada perbedaan antar kategori yang kita bayangin. Betul sekali. Kayak mikir semua negara Afrika itu sama aja. Itu fatal banget generalisasinya. Contohnya Tunisia deh. Angka harapan hidupnya udah setara Sweden tahun 70-an. Mayoritas penduduknya di level 3, pendapatan menengah ke atas. Beda banget sama negara lain di Afrika yang mungkin mayoritas masih di level 1 ya, yang pendapatannya rendah banget. Jauh beda. Jadi kategori Afrika itu terlalu gede nutupin keragaman yang luar biasa ini. Oke. Jadi apa nih yang bisa kita lakuin biar nggak kejebak? Kan kategori tetap perlu. Perlu, tapi kita harus selalu agak curigaan dikit lah sama kategori yang kita pakai. Curigaan gimana tuh? Pertama, coba deh cari perbedaan di dalam kelompok yang kita pikir sama semua. Jangan pukul rata. Oke, cari bedanya di dalam, terus? Kedua, cari kesamaan lintas kelompok. Siapa tahu ada yang mirip sama kita, padahal kita pikir beda banget. Ini buat mecah stereotip kami vs mereka. Sip, cari kesamaan lintas kelompok. Ada lagi?
Ketiga, hati-hati sama contoh yang heboh atau dramatis, apalagi dari media. Ingat aja yang viral itu belum tentu gambaran sehari-hari kebanyakan orang. Ya juga ya. Yang biasa-biasa aja kan nggak jadi berita. Nah, itu dia. Terus ada satu lagi nih, poin penting banget dari sumber kita. Apa tuh? Hati-hati nganggap orang lain itu bodoh cuma karena cara hidup atau solusi mereka beda sama kita. Apalagi kalau kita udah di level 4 ya. Level 4 yang pendapatannya paling tinggi itu ya. Yang akses macam-macam udah gampang. Iya. Ingat cerita keluarga Salhi di Tunisia yang rumahnya setengah jadi itu? Oh iya. Yang kelihatan aneh buat kita mungkin ya. Nah, buat kita di level 4, mungkin kelihatan aneh, nggak selesai, atau malah tanda miskin. Tapi buat mereka, itu strategi nabung yang cerdas banget. Bangun bertahap, nggak usah ngutang ke bank. Generalisasi dari pengalaman kita sendiri bisa bikin kita salah nilai kecerdasan orang lain. Wah, bener juga. Ini ngingetin kita ya, pengalaman pribadi kita kan seringnya cuma di satu level aja. Terus pemahaman kita soal dunia luar itu banyak disaring sama info yang cenderung nunjukin yang aneh atau yang buruk. Persis. Kombinasi ini bisa bikin gambaran yang keliru banget soal gimana sih mayoritas orang di dunia ini sebenarnya hidup. Oke, berat juga ya ternyata dampaknya. Yang tanpa sadar sekarang tentang kelompok orang, negara, agama, atau ideologi mungkin. Yang bisa jadi lagi ngebentuk cara kita lihat suatu isu. Jadi kita perlu cek lagi ya, kategori itu ngebantu kita paham atau malah ngehalangin kita lihat fakta. Tepat. Mengenali dan nantang jebakan generalisasi ini langkah penting banget buat bangun pemahaman dunia yang lebih akurat, lebih berdasarkan fakta. Intinya sih, jangan pernah anggap satu budaya, negara, atau kelompok itu isinya sama semua dan nggak berubah. Selalu cari nuansa, cari keragamannya. Cari kompleksitas di dalamnya ya. Oke, poin yang sangat bagus untuk menutup pembahasan kita kali ini.